Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, supaya pelajaran hari ini berjalan lancar dan tidak terjadi hambatan, marilah kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan Syahda memimpin doa. Sebentar, Bu. Silahkan Syahda dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Syahda. Untuk selanjutnya, Ibu absen. Ceril. Hadir, Bu. Ya. Septia. Hadir, Bu. Syahda. Hadir, Bu. Az-Zahra Nadine. Az-Zahra Nadine. Hadir, Bu. Jayan. Hadir, Bu. Nah, adakah yang belum diabsen? Saya, Bu, belum. Siapa namanya? Ratih. Rahayu ya. Ratih Rahayu nomor absen berapa? 27. Oh iya. Anak-anak, pada pelajaran minggu yang lalu kita telah membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Ya. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam kerajaan apa saja, Nak? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Kerajaan Samudra Pasai. Terus, kerajaan apa lagi? Yang lain? Kerajaan Aceh. Ya. Ceril ya yang jawab ya. Iya, Bu. Terus, kalau yang ada di Jawa, kerajaan apa saja, Nak? Yang lain, silahkan menjawab. Iban, omong. Kerajaan? Kerajaan Demak. Ya. Syahda ya yang menjawab. Bagus, ada. Ada lagi selain kerajaan Demak? Nah, Mataram Islam. kerajaan Mataram Islam. Siapa yang menjawab tadi? Ratih ya? Seril, Bu. Seril. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita akan membahas tentang Indonesia, masa Portugis, Spanyol, dan VOC.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem based learning, ya, tanya jawab, pengamatan peserta didik, diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam yang pertama menyebutkan tokoh-tokoh Eropa yang menjadi perintis penjelajahan ke Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan VOC dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis perkembangan kolonialisme dan imperialisme Portugis, Spanyol, dan VOC dengan tepat. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat laporan tertulis tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan dalam sebuah tulisan cerita sejarah. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Oh ya, bagus. Halo anak-anak, masih join? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi Ibu akan menayangkan PowerPoint yang mana Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Indonesia. Nah, jadi kita membahas tentang Indonesia masa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ini. Dari kompetensi dasar, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kemudian keterampilan yang harus kalian kuasai adalah mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia, dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Ini jadi awalnya adalah masuknya adanya tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Ya, ada Bartolomeus Dias, Columbus, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Ferdinand Magellan, Cornelis de Houtman, James Lancer, dan James Cook. Nah, kemudian latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penemuan baru dalam teknologi pelayaran. Terus munculnya teori Kopernikus. Teori Kopernikus itu apa? Bahwa teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi itu adalah bulat. Dimanapun berlayar, pasti akan mencapai titik temu yang sama. Itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian selanjutnya adalah adanya catatan perjalanan laut Marco Polo. Itu yang
Yang keempat, yang kelima adanya dorongan apa? Dorongan penyebaran goal, glory, dan gospel. Nah, apa saja goal itu adalah untuk mendapatkan kekayaan. Sedangkan glory itu untuk mendapatkan kejayaan di antara bangsa Eropa. Sedangkan gospel itu untuk penyebaran agama yang mereka anut. Jadi bangsa yang awal pertama kali datang adalah bangsa Portugis. Kemudian disusul Spanyol, kemudian yang terakhir adalah VOC. VOC ini adalah berasal dari Belanda. Jadi VOC ini adalah Perserikatan Dagang. Memang selanjutnya ada Belanda, Perancis, kemudian yang terakhir bangsa Barat yang terakhir datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Nah, kemudian yang paling lama menjajah atau melakukan koloni di Indonesia adalah bangsa Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Kemudian selanjutnya, nah, penjelajahan samudera oleh bangsa Barat tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, pelopor penjelajahan samudera bangsa Eropa yaitu bangsa Portugis. Nah, jadi pada masa lalu itu bangsa Portugis mengalami puncak kejayaannya. Ya. Bangsa Portugislah pada masa lalu yang menguasai dunia dan Spanyol sampai-sampai mereka itu membagi yaitu dari paus yang ada di Roma di Vatikan itu membagi dunia itu menjadi dua di dalam perjanjian Tordesillas, yaitu dunia ini dibagi menjadi dua, yang sebelah timur itu milik Portugis, yang sebelah barat itu milik Spanyol. Jadi Portugis itu berlayar menuju sebelah timur, sedangkan Spanyol berlayar menuju sebelah barat. Nah, ini. Jadi itu pada abad 15 ya, perdagangan melalui jalur laut di wilayah Asia itu maju, sedang tumbuh pesat. Nah, Indonesia ini sebagai jalur perdagangan dunia dan penghasil komoditi yang sangat ramai, yang sangat dibutuhkan oleh dunia, yaitu rempah-rempah. Kalau kalian men-scan ini, barcode ini, maka di sini akan keluar peta penjelajahan samudera bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Tadi di awal sudah di peta konsep, di mapping tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, tokoh-tokoh penjelajahan samudera. Ini tokoh-tokoh. Ini Christophorus Columbus ini yang menemukan benua Amerika. Yang mana benua Amerika itu diambil dari nama profesor geografi yang ikut serta di dalam pelayaran Christophorus ini, yaitu Amerigo Vespucci. Sehingga benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus ini dinamakan benua Amerika. Nah, yang sekarang kita kenal sebagai negara Amerika Serikat. Ini yang pertama kali menemukan. Ini adalah tokoh-tokoh penjelajahan samudera. Ini Ferdinand Magellan dari Spanyol. Nah, ini juga, ini dari Inggris juga. Nah, ini simbol dari Spanyol. Ini simbol dari Portugis, ini simbol Inggris, dan ini simbol dari negara Belanda. Kemudian selanjutnya,
Latar belakang tadi sudah saya jelaskan, ya. Latar belakang terjadinya penjelajahan samudra, yaitu satu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Kemudian yang kedua tadi apa? Ditemukannya perkembang ini, ya, adanya perkembangan teknologi di bidang maritim. Kemudian disemangati oleh buku perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan goal, glory, dan gospel yang sudah Ibu jelaskan itu tadi. Nah, ini tadi apa? Antara Portugis dan Spanyol. Nah, untuk mendapatkan penjelasan, ini di scan barcode ini menjelaskan tentang keberadaan peta ini. Ya, itu scan ya. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh, silahkan di scan. Jadi di sini menjelaskan ketika dunia itu hanya milik Portugis dan Spanyol saja. Nah, kita ketahui bahwa Portugis itu berlayar ke sebelah timur dan Spanyol berlayar ke sebelah barat. Nah, ternyata karena bumi itu bulat, akhirnya Portugis dan Spanyol itu bertemu di Maluku. Nah, akhirnya Portugis dan Spanyol bertemu di Maluku. Supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi perselisihan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya Paus menetapkan itu Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini tertanggal 22 April tahun 1529. Jadi karena di Maluku terjadi perselisihan antara Spanyol dan Portugis sesama bangsa Eropa, yang mana pada saat itu di Ternate itu Portugis sudah dibenci oleh rakyat Ternate karena bertindak sewenang-wenang dan melakukan monopoli perdagangan. Akhirnya ketika Spanyol datang itu dirangkul oleh kerajaan Ternate untuk mengusir Portugis. Untuk mengusir apa tadi? Spanyol atau Portugis? Ayo. Untuk mengusir Portugis, sehingga kerajaan Ternate bekerja sama dengan Spanyol. Dan akhirnya terjadi perselisihan antara Portugis dan Spanyol juga. Akhirnya Paus menentukan garis demarkasi sepanjang sekitar 300 km sekitar Tanjung Verde di Samudra Atlantik Utara. Nah, tuh. Jadi ketika itu ya, Spanyol juga tidak hanya sampai di Maluku saja, ternyata Spanyol itu juga sampai di Minahasa. Minahasa itu wilayah mana, anak-anak? Wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera. Nah, di Minahasa ini pada awalnya itu Spanyol itu diterima dengan baik. Tetapi pada akhirnya tentara dari Spanyol ini bertindak sewenang-wenang kepada penduduk setempat. Bahkan ada yang berbuat asusila kepada perempuan-perempuan yang ada di Minahasa. Padahal
para misionaris itu berusaha untuk menyebarkan agama Nasrani di sana. Jadi tindakan ini akhirnya apa? Jelas mengundang reaksi dari rakyat Minahasa. Ya, jadi di sini Portugis itu hanya sebentar saja. Nah, hanya sebentar saja berada di Indonesia. Yang lebih lama adalah Spanyol. Ibu kebalik anak-anak ya. Jadi Portugis itu lebih lama dibandingkan Spanyol. Kalau Spanyol itu hanya sebentar saja karena berdasarkan perjanjian Zaragoza itu tadi, maka Spanyol harus meninggalkan wilayah Indonesia. Spanyol harus meninggalkan wilayah Indonesia dan berlayar menuju Filipina. Nah, ini adalah foto dari kapal-kapal yang ada pada masa penjajahan masa lalu. Lalu anak-anak dari sini ada yang ditanyakan? Paus ini berarti dimatikan ya Mas? Paus. Nanti masuk lagi ya. Terus melebarkan ini gimana Mas? Apa yang dibakar? Melebarkan ini. Apa? Melebarkan ini. Dibakar mana? Ini loh dilebarkan. Oke. Ya ini stop share toh Bu. Ini kan nge-share materi. Oh iya, stop dulu ya. Stop. Oh iya, oke. Ya kan kasih. Dari sini ada pertanyaan anak-anak. Ya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada mulanya Cornelis ini datang disambut dengan baik oleh rakyat Banten, tetapi lama-kelamaan dia itu berbuat sewenang-wenang. Akhirnya diusir dari Banten dan selanjutnya berlayar sampai ke Bali dan pulang ke negeri Belanda dengan membawa hasil kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah dan lain-lain itu dalam jumlah yang melimpah.
dalam jumlah yang melimpah. Yang akhirnya dari sinilah mengundang pedagang Belanda datang ke Indonesia. Yang akhirnya setelah Cornelis de Houtman itu kembali ke negeri Belanda, ada lagi yang datang ke Indonesia, orang-orang Belanda, yaitu Van Eyck. Van Eyck ini karena dia sangat berhati-hati, dia itu juga menuju ke Banten. Karena kehati-hatiannya, dia diterima di Banten dengan baik. Itulah awal penancapan, ya, penancapan kekuasaan Belanda di Indonesia. Ternyata di sana di Banten itu akhirnya ramai, tidak pedagang-pedagang itu tidak hanya Belanda saja, ada tadi pedagang Portugis juga. Nah, kemudian untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda dan pedagang Eropa lainnya, ya, untuk memperkuat untuk memperkuat Belanda, akhirnya Belanda ini membentuk kongsi dagang. Kongsi dagang Hindia Timur yang disebut VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya, apa anak-anak? Membentuk Komisi Dagang Hindia Timur yang dinamakan apa? Verenigde VOC. VOC. Ya, bagus. Saja ya yang menjawab. Ya, bagus saja. Luar biasa. Membentuk VOC. Karena dalam rangka apa? Satu, untuk memperkuat jalinan dagang di antara pedagang-pedagang Belanda. Kemudian yang kedua, untuk menghindari persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya, yaitu tadi pedagang Portugis. Yang akhirnya VOC ini berhasil mendirikan kongsi dagang, tidak hanya mendirikan kongsi dagang di Ambon saja, tetapi juga mendirikan kongsi dagang di Batam. Nah, VOC ini untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia oleh negeri Belanda, oleh kerajaan Belanda, diberi hak istimewa atau disebut hak oktroy. Apa hak oktroy itu? Yang pertama, itu boleh mencetak mata uang sendiri. Kemudian boleh melakukan monopoli perdagangan. Kemudian boleh membentuk tentara sendiri. Boleh melakukan perjanjian damai atau berperang dengan penguasa-penguasa setempat. Itu hak-hak yang diperoleh Belanda dari pemerintahan negeri Belanda. Hak-hak yang diperoleh VOC. Untuk memperdalam materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur, silahkan kalian membuka LKPD atau lembar kerja siswa atau peserta didik. Nah, itu yang pertama. Nah, tugas yang pertama itu nanti berikan tanda dan nama jalur penjelasan samudra pada peta. Ya,
Kemudian tugas yang kedua. Tugas yang kedua, pertanyaan pertama, simak anak-anak ya. Jelaskan latar belakang kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Itu pertanyaan dari tugas yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia? Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga. Jadi setelah tugas ketiga nomor 1, setelah menganalisis kedatangan Belanda ke Indonesia, buktikan mengapa Belanda membentuk VOC. Kemudian yang tugas ketiga yang nomor 2, semboyan masuk dan perkembangan Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia adalah goal, gospel, dan glory. Maka buktikan hal tersebut. Nah, tugas yang keempat, ya perhatikan. Tugas yang keempat ini adalah membuat prosa atau karangan ya, membuat karangan singkat berisi analisis kalian tentang kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Ini dalam bentuk tulisan. Silakan. Nah, jadi pelajaran pada hari ini adalah kita membahas tentang masa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia. Intinya tadi adalah yang pertama bahwa bangsa Barat atau Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Dengan semboyan apa tadi? Dengan semboyan apa? Akan dijawab dengan semboyan apa tadi? Kalau mau menjawab, silakan mic-nya dibuka. Nah, saja. Semboyannya apa tadi? Good, glory, sama gospel, Bu. Ya, bagus, Sada. Ya, apa tadi jawaban dari Sada? Dayan, apa tadi jawaban Sada? Setia. Jawaban Sada tadi apa? Oh, glory sama gospel, Bu. Iya, bagus. Nah, itu goal, glory sama gospel. Nah, itu tadi, itu goal untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah glory untuk mendapatkan kejayaan sesama bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama yang mereka anut. Ya, itu kesimpulan pelajaran pada siang hari ini. Anak-anak, demikianlah pelajaran pada siang hari ini. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kurang lebihnya Ibu, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Selamat pagi anak. Kita jawab pagi. Coba, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, walaupun sudah siang harus tetap semangat pagi. Ya. Demikianlah pelajaran pagi pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita semakin menambah pemahaman kita, semakin memperdalam dalam pelajaran sejarah Indonesia, terutama masa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.